tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, sepertinya materi kita agak panjang malam hari. Kita masih di bab kelima, tapi di kelas yang kedua untuk pembahasan tentang 4 pati sandi. Saya harap Anda masih ingat 4 pati sandi itu apa saja. Jadi ini 4 kelompok 4 semua ya. Yang pertama 4 bumi, 4 pati sandi dan seterusnya. 4 pati sandi apa saja? Apa ya? Pati sandi sama Sugati pati sandi. Baik, yang keempat ya bagus. Saya harap terus diingat. Kemudian juga di dalam satu sistem tata dunia kita mengenal 31 alam kehidupan, sementara di seluruh alam semesta ini terdiri dari banyak sekali sistem tata dunia. Jadi memahami bahwa kita bukan satu-satunya makhluk di alam semesta yang sangat luas ini membuat kita kadang efeknya adalah ego kita juga melemah. Dan ya selama ini kita menganggap kita adalah makhluk paling penting, ya kan? Manusia dari sejarahnya selalu begitu. Ada yang mengklaim pusat dari dunia ada di titik ini. Nah itu klaim-klaim begitu itu seolah-olah manusia yang paling penting. Tapi sekarang kita mempelajari bahwa ada banyak alam kehidupan ya di luar kita, ada banyak makhluk ya. Dengan minggu lalu kita sudah sampai pada tentang usia setiap makhluk yang tinggal di bumi-bumi tertentu itu mempunyai angka-angka tertentu. Kita lanjutkan dulu. Mohon dibaca silakan. Di alam para dewa yang mengendalikan ciptaan-ciptaan dewa lain, batas usianya adalah 9.216.000.000. Selanjutnya, resultan jana pertama berlangsung sebagai penyambung kelahiran kembali, faktor kehidupan dan kematian di bumi jana pertama. Ada berapa bumi di jana pertama? Ada berapa alam kehidupan? 3 apa saja? Brahma pari saja, Brahma Purohita, Maha Brahma. Bagus. Kita lanjutkan. Demikian juga resultan jana kedua dan resultan jana ketiga di bumi jana kedua. Nah ini agak harus dibahas pelan-pelan. Saya harap Anda masih ingat perbedaan pembagian jana di Sutanta dan di Abhidhamma. Masih? Ya, di Abhidhamma jana rupa wacara dibagi menjadi berapa? 5 jana rupa jana. Kemudian kalau di Suta rupa jana dibagi berapa? 4. Anda masih ingat tanpa papan tulis perbedaannya di mana? Kita analisa satu-satu. Jana pertama sama-sama mempunyai 5 faktor jana. Jana kedua di konsep Abhidhamma mempunyai 4 faktor jana. Mempunyai padanan tidak di konsep Sutanta, model Sutanta. Tidak, karena jana kedua di Sutanta ada berapa faktor jana? 3. Yang tidak ada adalah Vitaka dan Bicara. Berarti jana kedua di model Sutanta itu identik dengan jana keberapa di model Abhidhamma? Ketiga. Bagus. Kemudian jana keempat di Abhidhamma berapa faktor jana? 2 ya. Nah dan seterusnya. Berarti sekarang Anda tahu jana kedua di model Sutanta itu similar, identik dengan jana ketiga di model Abhidhamma. Berarti jana kedua di model Abhidhamma tidak ada bandingannya di Sutta. Tetapi di dalam konteks
kekuatan karma untuk menghasilkan pati sandi, jana kedua dan jana ketiga di model Abhidhamma, kalau dia berfungsi sebagai menghasilkan pati sandi, dia akan menghasilkan pati sandi di bumi jana yang kedua. Paham ya? Paham ya? Jadi di bumi jana yang kedua itu resultan jana kedua dan resultan jana ketiga, itu maksudnya ya. Bumi jana ketiga terdiri dari berapa alam? Apa saja? Parita Subha. Apa saja? Jana kedua? Paripada, Pemanaba. Oke, ya. Saya rasa kita cepat saja ya, saya ini kan ya, karena yang penting di belakang ini sangat mudah kan. Saya baca aja ya, dia resultan jana yang keempat itu menjadi pati sandi di bumi jana yang ketiga. Tetapi tentu saja ini adalah model Abhidhamma. Tetapi pembagian dari alam semesta mengikuti model Sutanta, ya paham ya? Makanya angkanya jana keempat di bumi jana ketiga. Kalau sama-sama di model Sutanta ya jana ketiga di bumi jana ketiga, begitu ya. Kemudian resultan jana kelima di bumi jana yang keempat. Jadi saya rasa harusnya sudah tidak ada pertanyaan di sini ya, Anda sudah paham. Kita akan coba bahas di bumi atau tingkatan jana kedua ini, kalimat ini disampaikan dengan merujuk pada metode 4 jana di model Sutanta. Maka tadi sudah saya sampaikan kan ya. Kemudian silahkan Handi dibaca. Akan tetapi untuk makhluk-makhluk tanpa batin, fenomena materilah yang menjadi penyambung kelahiran kembalinya. Demikian juga setelah itu hanya fenomena materi berlangsung dan lenyap di sepanjang kehidupan dan saat kematian. Inilah yang dinamakan 6 penyambung kelahiran kembali di bumi lingkup materi halus. Ada 2 poin di sana, berarti kalimat yang pertama itu menjawab keraguan Anda kalau Anda pernah mendengar ada guru Abhidhamma yang mengatakan bahwa alam asalnya sata di detik terakhirnya itu muncul fenomena mental. Sekarang sudah terjawab ya, syairnya tidak begitu. Selama makhluk terlahir di asalnya sata bumi, di sepanjang waktu selama di sana yang ada hanya fenomena materi saja, tubuh jasmani saja, tidak ada fenomena mental sama sekali. Ini syairnya. Kemudian yang kedua, inilah yang dinamakan 6 penyambung kelahiran kembali di bumi lingkup materi halus. Anda bisa sebutkan 6 penyambung kelahiran kembali. Di sana tidak ada kata kesadaran kan ya? Jadi Anda harus bedakan 6 penyambung, bukan 6 kesadaran penyambung kelahiran kembali. Paham ya? Kalau menyebut 6 kesadaran penyambung kelahiran kembali di bumi lingkup materi halus, benar atau salah? Salah. Karena 1 dari 5 penyambung kelahiran kembali adalah fenomena materi ya. Jadi 6 ini adalah rupa wacara jana yang wipaka. Pertama, kedua, ketiga, 4, 5 sama rupa pati sandi. Yaitu pati sandi untuk makhluk asalnya sata ya, makhluk tanpa batin. Ada 6 ya, berarti ya. Berarti ada berapa pati sandi sekarang? Total. Semua total. Anda mengenal berapa jenis pati sandi? Semua? Total 20. Mudah kan? 19 kesadaran pati sandi dan 1 rupa pati sandi. Kemudian saya baca aja, di antara mereka batas usia untuk para dewa di alam kumpulan Brahma, berarti apa? Brahma wari saja ya, adalah, nah ini saya lupa di buku Karma konsisten nggak ya ini? Konsisten ya. Salah satu kesulitan kami untuk menerjemahkan Pali adalah menjaga konsistensi terminologi khusus. Ya, itu bukan pekerjaan mudah. Ya, karena banyak sekali terminologi dan kadang kita bisa tidak konsisten. Gitu. Makanya waktu menerjemahkan ini juga glossary. Sepertiga eon. Eon itu ternyata kamus besar kita mengenal istilah eon.
Kalau Anda buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita ketemu kata eon, artinya jangka waktu yang lama sekali gitu ya. Tidak bisa diperkirakan berapa lamanya gitu. Di sini saya terjemahkan kalimat paling, kata paling kappa, K-A-P-P-A, kappa, atau bahasa Sanskertanya kalpa. Saya terjemahkan dari eon atau siklus dunia, ya. Artinya apa itu siklus dunia? Ya, sesuai dengan namanya, siklus dunia, perputaran dunia. Nanti kita akan bahas. Jadi satu putaran dunia itu satu kappa, satu kalpa. Maksudnya satu putaran dunia itu bagaimana? Satu putaran dari dunia itu mulai hancur, kemudian bertahan dalam kondisi kehancuran, mulai berkembang, bertahan dalam kondisi yang sudah berkembang, 4 subperiode, itu disebut sebagai satu siklus dunia, satu putaran dunia. Jadi dari keadaan hancur sampai berkembang lagi. Itu panjangnya, durasinya, proses untuk keseluruhan proses dari kehancuran sampai terbentuk itu satu kalpa, satu kappa, satu eon, satu siklus dunia. Jadi ini terminologi baru buat Anda, saya harap Anda bisa ini ya, pahami, dicatat kalau perlu, dan Anda lihat bahwa batas usia untuk para dewa di alam kumpulan Brahma adalah sepertiga eon, sepertiga kappa. Padahal tadi satu putaran dunia satu kappa, berarti dia kena dampak kehancuran tidak? Senang kan? Ya, dia terkena. Kemudian yang kedua, untuk para dewa di atasnya, Brahma Purohita, itu durasi batas usianya adalah setengah eon, setengah kappa. Dia juga terkena dampak dia. Ya. Kemudian untuk para dewa di alam Brahma besar itu satu eon, persis sama. Ya. Jadi satu putaran, satu siklus dunia. Kemudian untuk para dewa di atasnya 2 eon, dan seterusnya. Ini tabelnya saya sertakan. Sebenarnya ini dari buku Karma yang akan launching. Tadi Bu Vero memberi kabar kepada saya, kemungkinan bersamaan dengan perayaan Imlek ya, kemungkinan. Ya, berarti mungkin 2 minggu lagi atau ya akan di launching. Buku ini cukup lengkap. Di situ ada tabel-tabel. Mungkin di buku itu tidak ada ya. Yang Brahma nggak ada ya. Ini bahasa Inggris. Ya. Saya sebutkan aja, saya bacakan tabel 51. Ini sebenarnya saya quote dari bukunya Biku Bodhi ya. Kita baca dari bawah bahwa retinue itu adalah Brahma Parisaja sepertiga IA. I itu incalculable. E itu ion, aeon. Jadi incalculable, asangkeyak. Di sini asangkeyak kappa. Ya, IA itu asangkeyak kappa. Kemudian yang di atasnya setengah IA, asangkeyak kappa. Nanti juga akan saya jelaskan. Terus yang Maha Brahma 1 IA, IE. 1 asangkeyak kappa. Tetapi di atasnya GE, GA. Apa itu? Great Ion, Maha Kappa. Ya, Maha Kappa. GA itu Maha Kappa, kappa besar. Ya. Anda lihat angkanya agak mudah dihafalkan, itu 2, 4, 8, naik 2 kali, 16, 32, 62, 500, 500. Kenapa 500, 500? Ya, dikatakan dua alam ini mempunyai lifespan atau rentang usia yang sama. Kemudian 5 anagami sudawasa itu 1000 mahakapa, 2000, 4000, 8000, 16000, 20000, 40000, 60000, 84000 mahakapa. Nah, sekarang berarti Anda sudah mengenal terminologi kapa ada berapa? 1 adalah asangkeya kapa. Ya, asangkeya itu incalculable, tidak terhitung lamanya. 1 siklus dunia yang tidak terhitung lamanya. Kemudian Anda juga mengenal mahakapa. Ya. Jadi sekarang saya akan jelaskan dulu. Mahakapa itu bisa diganti saja dengan kapa.
Jadi kita mengenal 3 istilah yang berkaitan dengan kapak. Kapak, asangkaya kapak, yaitu kapak yang tidak terhitung lamanya, ya. Kemudian antara kapak, antara kapak yang ada di antaranya gitu. Antara itu bahasa Pali, bahasa Indonesia, artinya sama dengan bahasa Indonesia. Ya. Jadi berapa kapak? 3 kapak, asangkaya kapak, antara kapak. 1 kapak atau 1 maha kapak itu sama dengan durasinya 4 asangkaya kapak. 4 asangkaya kapak, ya. Kemudian 1 asangkaya itu sama dengan 64 antara kapak. 64 antara kapak ini saya ambil pendapat yang biasa diterima oleh para guru abhidhamma di dunia, ya, karena ada guru lain yang mengatakan itu bukan 64 antara kapak tapi 20 antara kapak. Tetapi saya ikut pendapat umum bahwa 1 asangkaya itu 64 antara kapak. Nah, jadi istilah kapak adalah satu terminologi yang dipakai oleh Buddha untuk menunjukkan panjang atau lamanya satu masa. Ya. Nah, saya akan jelaskan antara kapak. 1 antara kapak itu berapa lama? Di dalam Sutta Pitaka, di dalam Abhidhamma dijelaskan 1 antara kapak itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh manusia sejak dia itu umur, pada 1 hari nanti umur manusia maksimal hanya 10 tahun. Ya, dimulai dari umur manusia, batas usia manusia yang hanya 10 tahun, nanti perlahan-lahan dia akan naik lagi. Naik sampai ratusan, ribuan, sampai tidak terhingga. Katanya begitu di kitab. Setelah mencapai batas tertentu, dia turun lagi. Dan durasi ini lama sekali. Ya, jadi 1 antara kapak adalah durasi yang dibutuhkan. Rentang usia manusia dimulai dari 10 tahun, naik hingga tidak terhingga, kemudian turun lagi menjadi 10 tahun. 1 putaran ini adalah 1 antara kapak. Ya. 64 putaran ini tadi sama dengan 1 asangkaya. 4 asangkaya sama dengan 1 kapak. Jadi itu apa sih namanya, ukuran yang dipakai di zaman Buddha. Kalau ukuran sekarang kita tidak tahu, ya mungkin 1 miliar, 1 triliun tahun, itu lama sekali, ya. Nah, sekarang apa pentingnya mengetahui kapak-kapak tadi? Ya, pentingnya adalah 1 siklus dunia, 1 putaran bumi dari dihancurkan sampai kemudian terbentuk kembali, siap untuk dihuni kembali, itu kan 1 kapak. Itu terdiri dari 4 asangkaya kapak, kan, ya. Ini nanti yang setelah ini akan saya jelaskan bagaimana proses 4 asangkaya kapak itu terjadi di dalam 1 siklus dunia, ya. Mari kita baca dulu selanjutnya. Kelihatan nggak, Andi? Kelihatan ya? Oke. Silakan. Kehancuran alam semesta. Alam kemilau yang berseri, Abhasara, sering disebut di kitab saat menjelaskan mengenai kehancuran alam semesta. Buddhisme menjelaskan bahwa alam semesta senantiasa mengalami proses perubahan setiap saat, hancur dan kemudian terbentuk lagi, hancur lagi dan kemudian terbentuk kembali, demikian seterusnya. Dengan kata lain, kita tidak mengenal kiamat sebagai akhir dari kehidupan dan alam semesta ini. Visuddhimagga menyebutkan 4 periode perubahan alam semesta, yaitu stop dulu. Di kalimat atas, alam kemilau yang berseri, Abhasara, itu sering disebutkan di dalam kitab. Kenapa? Karena ini adalah alam yang paling bawah yang tidak terkena dampak kehancuran alam semesta pada saat alam semesta dihancurkan oleh api. Jadi ada 3 penyebab alam semesta itu hancur. Yang pertama adalah api, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah angin. Kalau alam semesta ini dihancurkan oleh api, maka alam Abhasara aman, alam Abhasara ke atas aman. Selain itu ke bawah hancur.
Kalau dia dihancurkan oleh air, maka yang selamat adalah alam subbakinha. Alam jana yang keberapa? Ketiga, ya. Dia aman. Di bawahnya itu hancur semua. Kalau alam semesta ini dihancurkan oleh angin, maka yang selamat adalah mulai wehapala ke atas. Ya. Teks kita sering hanya mengquote Abhasara saja, ya, tidak begitu lengkap. Yang selama ini yang saya baca itu hanya mengquote Abhasara saja. Berarti dia hanya menceritakan tentang proses kehancuran alam semesta yang disebabkan oleh elemen api. Tapi elemen air dan elemen angin tidak pernah disebutkan. Ya, tapi sekarang Anda tahu bahwa alam semesta ini bisa dihancurkan oleh salah satu dari 3 sebab. Yaitu apa tadi? Api, air, angin. Konsekuensinya, dampaknya masing-masing berbeda. Ya, alam-alam ininya berbeda. Ya. Nah, ini adalah 4 periode di dalam satu siklus dunia. Ya, 4 periode ini nanti berkaitan dengan cerita yang ada di kitab kita tentang bagaimana kehidupan atau bumi ini hancur dan kemudian dibentuk kembali. Oleh karena itu bagus kalau Anda juga menghafalkannya. Silakan dibaca. Pertama, periode kehancuran, Sangwata. Berasal dari kata Pali, Sangwati, yang berarti berputar ke belakang. Di dalam periode ini, alam semesta terus-menerus mengalami penyusutan, parihayamana, dalam jangka waktu yang lama sekali. Ya, stop dulu. Sekali lagi nanti Anda bisa baca ini di buku Karma yang akan di-launching oleh DBS ya. Karena ini sebenarnya saya cuplik dari buku tersebut. Periode kehancuran Sangwata. Sangwata itu sebenarnya berputar ke belakang atau kemunduran. Ya, bangunan udah bagus tiba-tiba mulai runtuh, hancur, lapuk begitu. Bumi kita yang sudah mulai bagus nanti mulai lapuk, hancur secara perlahan-lahan ya. Jadi ini satu dari 4 periode. Yang pertama adalah Sangwata. Nah, proses kelapukan ini, kehancuran ini, penyusutan ini terjadi dikatakan di dalam kitab dalam jangka waktu yang lama sekali, tidak dalam jangka waktu yang sekejap. Kalau kitab mengatakan lama sekali itu berarti lebih dari 1000 tahun biasanya. Karena 100 tahun saja masih disebutkan di dalam kitab. Ya, lama sekali. Proses ini terjadi lama sekali. Sehingga sangat cocok dengan ilmu pengetahuan. Ya, tidak ada proses yang tiba-tiba begitu. Ya kan? Semuanya termasuk meditasi kan juga nggak ada kan proses tiba-tiba ya. Tiba-tiba tercerahkan gitu. Nggak ada. Tiba-tiba pinter abidama nggak ada. Kalau ada enak. Selanjutnya, periode kedua. Kedua, periode kestabilan setelah kehancuran, Sangwata Tai. Periode ini juga termasuk ke dalam periode kehancuran. Di dalam periode ini, alam semesta berada dalam kehancuran dalam jangka waktu yang lama sekali. Baik, yang membedakan adalah kalau periode Sangwata, dia itu proses menyusut, hancur. Proses hancur. Setelah berada dalam titik jenuh kehancurannya, dia berhenti dalam keadaan hancur itu untuk jangka waktu juga lama sekali gitu. Saya tidak tahu apakah ini masih sesuai dengan hukum fisika atau tidak. Ya, tapi mempelajari Dhamma jangan kemudian dikonfrontasikan dengan ilmu pengetahuan modern fisika, kimia atau ya apapun. Ya, karena Dhamma tidak untuk tujuan melayani kepuasan intelektual yang haus dengan hukum fisika dan kimia. Mempelajari Dhamma itu adalah untuk mempunyai pemahaman tentang kehidupan ini dengan tepat, sehingga kita sudah mulai merasa jijik, tidak bernafsu terhadap kehidupan ini. Ya. Yang menarik adalah informasi yang Anda baca tadi itu muncul di kitab kita di dalam bab tentang Pube Newasa Nusatinyana, yaitu pengetahuan untuk mengingat kembali kehidupan lampau yang ingat. Jadi yang Anda baca itu tadi adalah informasi yang diingat oleh guru kita pada saat beliau mengingat kehidupan yang lampau. Ya, tetapi di kitab yang lain juga dikatakan begini, kira-kira begini. Kejadian seperti ini sudah terjadi berkali-kali dengan pola yang sama, kira-kira begitu. Sehingga
bisa ditarik kesimpulan di masa depan pun polanya juga seperti ini. Jadi ini data apa istilahnya empiris gitu ya, apa ya. Jadi di masa lalu begitu, selalu begitu polanya. Di masa depan pun juga besar kemungkinan akan seperti ini. Tapi sekali lagi, kalaupun ada perbedaan dengan penemuan-penemuan modern, jangan kemudian Anda kemudian kecewa atau apa, karena sekali lagi Buddhism tidak ditujukan untuk ilmu pengetahuan, tetapi untuk mengembangkan kebijaksanaan supaya kita mulai bisa menghancurkan kilesa-kilesa kita, kemelekatan kita terhadap kehidupan kita, kemelekatan terhadap yang lain-lain, ya. Nah, jadi sang watak tayi, sebenarnya palinya mudah, yang satu sang watak, yang satu sang watak tayi, nanti yang ketiga wi watak, keempat wi watak tayi juga, ya. Dia berada dalam keadaan hancur untuk jangka waktu yang lama sekali, kemudian masuk dalam periode yang ketiga, silakan. Ketiga, periode pembentukan kembali wiwata. Di dalam periode ini, alam semesta tumbuh berkembang, wada mana, dalam satu proses yang sangat lama. Jadi setelah berhenti dalam keadaan hancur, alam mulai mengembang lagi, mulai menuju ke arah keadaan yang subur lagi, untuk kemudian bisa ditempati oleh makhluk, ya. Kemudian yang keempat. Keempat, periode kestabilan setelah perkembangan, wiwata tayi. Alam semesta berada dalam keadaan seperti ini untuk jangka waktu yang sangat lama. Ya, berhenti sebentar. Jadi tahap ketiga adalah dia mulai berkembang. Setelah mencapai titik kulminasinya, dia bertahan dalam keadaan sudah berkembang seperti itu untuk jangka waktu yang lama sekali. Nah, kita sedang berada di dalam tahapan ini. Ya, kita sedang menuju ke tahapan sang watak nanti. Ya. Kemudian dilanjutkan. Ketika alam semesta mengalami kehancuran yang disebabkan oleh api, maka seluruh alam kehidupan di bawah alam abhasara hancur. Ketika alam semesta hancur oleh air, maka semua alam kehidupan tenggelam oleh air hingga ke alam subhakinha. Selanjutnya, ketika alam semesta hancur oleh angin, maka semua alam weha pala dan alam-alam di bawahnya hancur. Lalu, bagaimana makhluk yang tinggal di alam-alam tersebut selamat dari kehancuran alam semesta? Para dewa dari alam dewa lingkup indriawi yang disebut pasukan untuk dunia, loka buya, mengetahui bahwa di akhir dari 100.000 tahun akan muncul putaran dunia kapa baru. Dengan air mata bercucuran dan mengenakan pakaian seadanya, mereka kemudian memberitahu manusia-manusia di bumi, 100.000 tahun lagi dunia akan hancur. Ya, stop dulu. Ya, kita belum diberitahu. Tenang aja. Ya, jadi masih lama. Belum diberitahu, belum turun pasukan dewa dari untuk dunia ini, penjaga dunianya itu belum turun gitu. Ya, coba saya akan sampaikan, tadi sudah saya ini ya, coba berikan informasi yang saya harap bermanfaat untuk Anda. Jadi pada saat sebenarnya sebelum diberi pasukan dewa untuk dunia ini turun, mereka sudah melihat tanda-tanda alam kehancuran itu. Ya, tandanya apa? Dikatakan bahwa awal dari kehancuran itu nanti awan yang sangat besar itu maha mega itu menutupi langit kita. Kemudian hujan deras di ratusan ribu cakrawala, ya, ratusan ribu sistem dunia. Pada saat itu manusia pada senang karena hujan terus itu. Kenapa? Karena dia bisa bercocok tanam lagi. Tetapi dikatakan ketika tanaman sudah besar, lalu tiba-tiba hujan berhenti, sama sekali tidak ada hujan untuk jangka waktu yang lama sekali. Ya, kalau di Sutta di Anguttara Nikaya 4 Sutta yang ke-100 itu ada kalimat kira-kira dari Buddha, para biku nanti akan tiba waktunya ketika selama bertahun-tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, ratusan ribu tahun tidak ada hujan sama sekali. Jadi di Sutta ada padananya, ya. Satu masa nanti bumi ini akan benar-benar tidak ada hujan yang turun ke bumi. Kemudian disampaikan bahwa makhluk yang bergantung pada hujan mati. Ya, dan kemudian singkat cerita lahir di
akhirnya lahir di bumi Brahma ya, karena berlatih meditasi, satu proses sehingga mereka menguasai jana dan akhirnya bisa lolos terlahir di Brahma. Para dewa yang, ini menarik, para dewa yang hidup di bunga dan buah juga mati. Dunia berada dalam keadaan kekeringan. Ya, dalam jangka waktu yang sangat lama, dunia berada dalam keadaan kekeringan seperti itu. Kemudian ikan dan penyu mulai mati dan mereka lahir, bahkan akhirnya mampu mencapai alam Brahma juga. Demikian juga dengan penghuni neraka. Lalu bagaimana mereka mencapai jana? Jana dicapai secara bertahap ya. Pada satu masa dia lahir dulu menjadi dewa di alam dewa lingkup indrawi, kemudian untuk jangka waktu yang cukup lama berlatih meditasi hingga menguasai jana. Jadi singkat cerita, sebagian besar makhluk lolos ya. Tidak terkena dampak dari kehancuran karena berhasil lahir di alam Brahma. Kemudian pada saat kondisi seperti itu, dewa yang merupakan pasukan untuk dunia tadi, Loka Byuha, memberitahu, terus memberitahu sambil bercucuran air mata. Silakan dibaca lagi. Bahkan samudra akan mengering, tanah besar Mahapatawi dan gunung Meru akan hancur. Kehancuran ini akan terjadi hingga ke alam Brahma. Kembangkan meta, karuna, mudita, dan upeka. Rawatlah ibu dan ayahmu. Hormatilah orang yang lebih tua di garis keturunanmu. Ya, itu kalimat dari para dewa untuk mengingatkan manusia ya. Tapi sekali lagi pahamilah bahwa ini adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu ya, dan di masa depan pun juga seperti itu. Silakan dilanjutkan. Ketika orang-orang mendengar ini, sebagian besar dari mereka merasa tergugah, sangwega. Mereka menjadi ramah dan saling berbuat kebajikan dengan penuh meta, karuna, mudita, dan upeka. Sebagai akibat dari kebajikan tersebut, mereka terlahir di alam dewa lingkup indriawi. Di sana mereka kemudian bermeditasi dengan menggunakan kasina angin hingga mencapai jana. Singkat cerita, sebagian besar makhluk akhirnya bisa terlahir di alam Brahma yang tidak terkena dampak kehancuran alam semesta ini. Hanya sebagian kecil makhluk yang tidak bisa terlahir di alam Brahma, yaitu mereka yang terlahir di neraka awici akibat pandangan salah dengan konsekuensi yang pasti, niyata micaditi. Makhluk-makhluk ini sebagai akibat kama buruknya yang sangat kuat tersebut harus mengalami penderitaan yang sangat panjang dan bahkan harus tetap berlanjut ketika alam semesta mengalami kehancuran. Di saat makhluk-makhluk lain bisa menyelamatkan diri dan terlahir di alam Brahma yang tidak terkena dampak oleh kehancuran, mereka ketika kena neraka hancur, pindah ke neraka besar yang terletak di antara dua dunia, Lokantarika. Menurut Buddhisme, di antara setiap 3 cakrawala, selalu ada alam tersebut yang merupakan alam neraka seluas 8.000 yojana. Sebentar, 1 yojana itu juga ada perbedaan penafsiran, tapi saya mengikuti penafsiran 1 yojana itu sama dengan 8 mil. Mil ya. Ya. Selanjutnya. Di alam tersebut tidak terdapat bumi di bawahnya maupun cahaya dari matahari dan bulan di atasnya. Alam tersebut selalu berada dalam keadaan terbuka, nica wiwata, dan gelap gulita. Tanpa cahaya apapun yang bisa masuk dan bahkan kesadaran mata pun tidak bisa muncul. Di alam seperti inilah makhluk yang terikat pada pandangan salah harus melanjutkan buah kamanya tersebut. Kitab komentar dari Acarya Bhuta Sutta menambahkan bahwa makhluk yang terlahir di sana adalah akibat melakukan kesalahan berat dan sangat kasar yang dilakukan seseorang kepada orang tua, pertapa dan brahmana yang berbudi luhur. Baryang darunang mata pitunang dami kasamana brahmana nanca upari aparadang. Kembali lagi, ketika pada akhirnya alam semesta hancur, kehancuran ini bukanlah kekal dan abadi. Kehancuran alam semesta adalah awal dari terbentuknya alam semesta sesuai dengan 4 periode kehancuran dan pembentukan kembali di atas. Wisuddhimagga, bab tentang uraian pengetahuan yang lebih tinggi, Abhinyani Desa, dan di subbagian pembahasan tentang pengetahuan memori kehidupan lampau, Pube Niwasa Nusatina Kata,
menguraikan proses kehancuran dan pembentukan alam semesta dengan sangat lengkap. Informasi-informasi yang disampaikan berasal dari ingatan tentang apa yang telah terjadi di masa lampau, dan tentu saja kejadian seperti itu akan bisa berulang di masa depan. Informasi-informasi di atas berasal dari kitab ini. Lebih jauh lagi, disampaikan pada satu masa, di akhir dari periode yang sangat panjang, bumi akan kekeringan karena tidak ada hujan yang turun. Pada masa tersebut, kemudian matahari kedua muncul. Siang dan malam sudah tidak bisa dibedakan lagi karena ketika satu matahari tenggelam, maka matahari kedua terbit. Efek dari kejadian ini adalah air-air di sungai pun mengering, kecuali 5 sungai besar, yaitu Gangga, Yamuna, Sarabu, Sarasati, dan Mahi. Kondisi ini bertahan untuk jangka waktu yang lama, dan di akhir dari periode ini, matahari ketiga muncul. Stop sebentar. Ada informasi tambahan katanya tertulis di kitab pada saat 2 matahari muncul, ada perbedaannya. Kalau matahari yang pertama ketika dia masih muncul diiringi selama matahari yang pertama ini kan bumi mengitari gitu ya. Kalau katakanlah kita di sini siang hari dengan matahari yang pertama itu selalu diiringi oleh petir, halilintar, hujan gitu-gitu. Ya, ada hujan nggak? Enggak, petir, halilintar menyambar-nyambar. Tetapi pada saat matahari yang kedua yang menyinari kita gitu, petir, halilintar itu tidak ada. Itu informasi dari kitab kita. Selanjutnya. Sorry. Dengan munculnya matahari ketiga, maka 5 sungai besar pun kering kerontang. Situasi seperti ini berlangsung lama sekali, dan di akhir periode yang sangat lama ini, matahari keempat muncul. Efek dari kemunculannya adalah mengeringnya 7 danau besar di Himalaya yang menjadi sumber air bagi sungai-sungai besar. Kemudian tiba waktunya ketika matahari kelima muncul yang berdampak tiadanya air di samudra besar, bahkan tidak ada cukup air untuk membasahi 1 ruas jari. Setelah jangka waktu yang lama, matahari ke-6 muncul. Kemunculannya menyebabkan seluruh cakrawala, sakala cakrawala menjadi asap atau kabut, duma, semua cairan dan bahkan embun sineha pun menguap. Situasi seperti ini juga terjadi di 1 triliun cakrawala, koti sata sahasa cakrawala. Setelah jangka waktu yang sangat lama, matahari ke-7 pun muncul. Dampak kemunculan 7 matahari menyebabkan seluruh cakrawala dan 1 triliun cakrawala yang lain terbakar. Bahkan puncak Gunung Meru pun terbakar hingga lenyap di angkasa. Api terus membakar ke atas hingga berhenti di alam Abhasara. Sepanjang formasi-formasi yang telah terbentuk, yang sekecil atom, tidak lenyap, akan tetapi hanya lenyap ketika semua formasi telah berakhir. Seperti api yang membakar mentega dan minyak. Abu pun tidak tersisa. Angkasa bagian atas dengan angkasa di bawahnya menjadi satu, berada dalam kegelapan yang hebat. Heta akasena saha uparikasa eko hoti mahandakaro. Kemudian setelah jangka waktu yang lama, awan besar Mahamega muncul. Pertama-tama hujan turun dengan sangat lembut, kemudian hujan turun dengan sangat lebatnya, seukuran tangkai lili air, tulang, alu, batang pohon kelapa sawit, dan lebih lagi. Kumudana layatimu sala talakanda dipamanahi darani wasaton todarahi wasanto. Hujan menggenangi, Bureti, semua wilayah yang telah terbakar di 1 triliun cakrawala hingga mereka semua lenyap. Lalu angin nih di bawah dan di sekeliling air tersebut bangkit, membuatnya padat dan bulat seperti setetes air di daun teratai. Stop. Seperti setetes air di daun teratai. Bentuknya seperti apa ya tetes air di daun teratai? Kayak bumi kita gitu ya. Hah? Elips ya. Gitu ya. Ya, terus. Setelah air dipadatkan oleh udara dan berkurang, secara bertahap air pun menyusut. Ketika terus menyusut, maka alam Brahma muncul di dalam tempatnya. Alam-alam dewa muncul di tempatnya, di 4 alam dewa lingkup indriawi yang di atas. Stop. Kitab ini ditulis kira-kira 2600 tahun yang lalu. Sudah bisa mengatakan bahwa
awal bumi itu kayak gitu kan, setetes air di daun teratai kan. Padahal waktu itu ilmuwan mengatakan bumi ini bulat. Oh bahkan datar ada, ya betul, datar. Capek deh gitu. Ya, menarik loh. Padahal ini bukan ilmuwan, ini ingatan Buddha tentang masa lalu. Hebat ya. Bahasa Palinya boleh dihindari yang ini. Kemudian Ketika air yang padat terus menyusut hingga mencapai permukaan tanah atau bumi seperti di saat-saat awal, Purimata Witana, angin yang sangat kencang menghentikan proses penyusutan tersebut. Ketika esens air habis, cita rasa tanah, humus, muncul di atasnya, yang memiliki warna, aroma, dan rasa seperti membran yang menutupi nasi susu yang mengering. ini nanti menjadi objek nafsu dari manusia yang pertama kali turun ke bumi, humus, jadi sumber makanan dia bernafsu. Tadinya manusia itu yang pertama itu tubuhnya bercahaya karena baru turun dari alam Brahma kan. Dia terbang gitu, tidak hidup di bumi, terbang, masih bisa ya melayang, bukan terbang, melayang-layang gitu. Kemudian pada saat kekuatan jananya itu habis, kilesa mulai muncul, pancaniwarana mulai muncul, mulai bernafsu. Menarik sih, sangat menurut saya sangat bagus. Kemudian dilewati saja palinya ya. Kemudian makhluk-makhluk yang lahir di alam Brahma Abasara meninggal karena habisnya usia atau habisnya kebajikan dan terlahir di bumi manusia. Peristiwa ini terjadi di periode pembentukan kembali, Wiwata. Pada awalnya mereka bercahaya oleh dirinya sendiri dan berjalan di angkasa, Te Honti Sayampaba Antalikacara. Lambat laun, oleh karena dikuasai oleh nafsu, Tanha Bibuta, maka cahaya tubuhnya lenyap dan berubah menjadi gelap. Dari sinilah kehidupan manusia dan eksistensi alam semesta dimulai lagi. Para makhluk kembali digerakkan oleh kama-kamanya, sedangkan alam semesta bergerak dengan mengikuti hukum-hukumnya sendiri. Jadi sekali lagi, kehancuran atau kiamat menurut Buddhisme bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan awal dari terbentuknya alam semesta yang baru. Baik, ya. Saya pertama kali membaca ini beberapa tahun yang lalu itu seperti terpukau. Ini cerita ini sangat panjang sih, ya. Membacanya aja capek, apalagi menerjemahkan. Panjang sekali, tapi terpukau gitu. Betapa menurut saya masih cukup masuk di akal gitu kalau sesuai apa yang saya kan juga menyenangi pelajaran fisika kimia gitu ya. Masih cukup masuk di akal sih, ya. Nah, saya akan coba tambahkan lagi. Jadi pada satu tadi udah sampai matahari muncul belum ya? Belum ya, udah. Matahari yang baru muncul lagi gitu? Belum ya. Oke. Jadi tadi yang sudah dibaca kan seperti itu, pada akhirnya makhluk yang ada di Abasara usianya exhausted, habis, dan dia lahir lagi menjadi manusia. Tetapi manusia yang pertama itu pada saat awal pembentukan bumi itu dia berjalan di angkasa, ya. Dan poin lain yang harus Anda ingat bahwa pada saat makhluk Brahma meninggalkan Abasara, proses evolusi bumi berada di tahap mana? Tahap ketiga, Sangwata, ya, Sangwata. Kita udah di Sangwata Tayi ini. Sorry, Wiwata, bagus. Sangwata itu rollback, ya, Wiwata maju, berkembang. Sorry, terima kasih Aling. Wiwata, dan kita saat ini di Wiwata Tayi, ya. Nah, pada saat mereka sudah mulai makan tadi, ya, mulai tubuhnya sudah mulai gelap tadi, ya. Kita ini berarti termasuk gelap. Yang dulu aja termasuk gelap, apalagi. Yang dulu gelap, yang ini lebih gelap. Sama kan emang kemarin kan, panjang umur dan lebih panjang umur. Jadi satu masa kemudian matahari mulai muncul, ya. Pada saat tadinya kan berada di dalam kegelapan, manusia pada dicekam ketakutan, ya. Dan pada saat matahari muncul, ketakutan mereka hilang. Kenapa matahari dikatakan bahasa Pali, bahasa Indonesia juga diadopsikan surya,
ya, itu berasal dari kata surabawa. Gitu. Surabawa itu artinya sesuatu yang gagah berani yang bisa membantu kita sehingga akhirnya kita hilang dari ketakutan kita hilang. Gitu ya. Surya. Jadi dinamakan itu surya. Itu informasi dari kitab. Kemudian perlahan-lahan bulan mulai juga kelihatan. Ya. Bulan itu bahasa palinya canda. Canda itu C-A-N-D-A. Itu mirip dengan cetasika canda. C-H-A-N-D-A. Jadi singkat cerita katanya dulu manusia itu penuh pengharapan. Itu ya, supaya hidupnya aman tentram seperti kita lah saat ini ya. Oleh karena itu pada saat melihat bulan mulai muncul itu, wah ini ada harapan baru. Ya, jadi bulan kemudian dinamakan canda. Bahasa palinya itu bulan itu canda ya. Kemudian tidak hanya bulan, menarik, bintang-bintang juga mulai terlihat. Ya. Dan ketika bulan dan matahari telah muncul, maka gunung-gunung juga muncul. Tiba-tiba bukan tiba-tiba sebenarnya mulai terlihat. Tetapi dijelaskan lagi bagaimana proses kemunculannya gitu. Ya. Penjelasannya sangat menarik. Seperti halnya jewawut. Saya waktu menerjemahkan jewawut ini tahu nggak? Satu tumbuhan padi-padian ya, kecil lembut yang biasa digunakan sebagai makanan burung gitu ya. Jadi ini dipakai perumpamaan di dalam kitab seperti padi-padian yang dipakai untuk tanam makanan burung itu pada saat sedang dimasak dengan air, seperti Anda menanak nasi ya. Itu kan ada gelembung-gelembungnya kan ya. Kemudian ada juga cekungan-cekungannya kan. Ya enggak? Ada gelembung, ada cekungan dan dikatakan gitu. Seperti halnya jewawut yang sedang dimasak, gelembung muncul. Maka demikianlah gunung-gunung mulai muncul di tempat yang cembung tadi. Istilahnya tupak-tupak gitu. Jadi tupak itu seperti pagoda-pagoda, tapi itu merujuk pada gunung. Dan di tempat yang cekungan tadi perlahan-lahan akhirnya jadi lautan, samudra. Gitu. Jadi seperti jewawut yang dimasak, kalau Anda masak nasi mungkin mirip pada gelembung, ada cekungan. Yang gelembung nanti akhirnya jadi gunung, yang cekungan akhirnya jadi laut. Kemudian ketika makhluk yang tadi mulai melihat humus, ya itu rasa patawi bahasa palinya, kalau Anda ingin catat rasa patawi. Patawi itu tanah, rasa itu rasa tanah gitu. Essence tanah tadi loh. Itu kan makanan kasar pertama yang dihasrati di nafsu dimakan oleh makhluk yang baru turun dari Abhasara ya. Ketika mulai dia tertarik dengan humus, secara perlahan mereka makan humus itu proses kayak evolusi, tidak disebutkan evolusi di kitab tetapi saya mengartikannya mulai terjadi proses evolusi. Tubuh yang tadinya warisan dari alam Brahma mulai kasar karena dia sudah mulai makan yang kasar. Kenapa makan yang kasar? Karena kalau interpretasi saya kilesa sudah mulai muncul, pancaniwarananya sudah mulai muncul lagi, jadi sudah ada nafsu lagi. Pada saat dia tertarik dengan humus, secara perlahan-lahan tubuh ini berevolusi terus menjadi kasar. Kalau di kitab banyak dikatakan akhirnya bisa dibagi menjadi dua, ada yang terlihat ganteng, ada yang terlihat jelek. Kata Ali nggak ganteng dan yang lebih ganteng lagi ya kita rubah juga bisa sih. Kita revisi ya. Tetapi kemudian problem karena kilesa sudah mulai muncul kan, kayak Anda kalau meditasi lihat, Anda kalau retret jangka panjang ya, satu saat batin Anda mulai bersih kan ya, pada saat itu batin Anda penuh meta, tidak ada emosi sama sekali, tapi itu sementara saja, tiba-tiba dia muncul lagi gitu kan, muncul itu, jadi kilesanya mulai muncul lagi. Nah persis ini yang terjadi di makhluk tadi ya, manusia yang pertama tadi. Pada saat dia sudah mulai tertarik dengan humus, mulai makan itu tubuh jadi kasar. Untuk jangka waktu yang lama proses itu terjadi. Mungkin ini evolusi ya. Kemudian mulai ada dikotomi yang ganteng dan lebih ganteng tadi. Tetapi di sini kemudian yang repot adalah yang lebih ganteng merendahkan yang ganteng. Nggak cocok kan? Kalau di kitabnya dikatakan yang ganteng mulai merendahkan yang berwajah jelek, ya. Sehingga
karena kilesa, keserakahan, dan ini akhirnya sumber makanan itu pun habis. Menarik ya, ya habis, ya sumber makanan habis, lenyap, ya. Kemudian sebagai gantinya kan bumi yang baru terbentuk, kemudian muncul jamur-jamur itu, dimakan juga sama mereka gitu, udah nggak ada lain, nggak ada akar, rotan pun jadi gitu ya, nggak ada humus, rasa patawi, jamur pun jadi jamur juga dimakan gitu. Bumi papataka bahasa Palinya. Itu pun pada akhirnya habis ya, karena sebab yang sama, keserakahan ya. Dan setelah itu pada lata, nah ini saya nggak yakin pada lata itu bahasa Indonesianya apa. Kalau pada itu kaki, lata itu melata, melata di kaki. Saya menerjemahkannya mungkin tanaman rambat gitu ya. Hah? Palawija. Ya, saya enggak. Palawija. Saya bukan padi, karena padi beda lagi. Ini pada lata. Melata di kaki-kaki gitu tanamannya, tanaman rambat menjalar gitu, tapi saya nggak tahu apakah itu apa tadi, palawija, saya nggak yakin ya, karena terjemahan bahasa Inggrisnya pun juga tidak palawija sih ya. Itu pun akhirnya lenyap karena sebab yang sama. Setelah itu baru muncul beras, sali bahasa Palinya ya. Tapi beras pada kemunculannya yang pertama itu KW-nya sangat super. Tidak ada bubuk di antara sekam dan butir padinya loh. Segitu loh bahasa Palinya itu, dan sangat harum baunya gitu. Ya. Kalau dimasak beras ini seperti bunga melati ya. Tidak memerlukan saus, kari karena sudah lezat. Mungkin karena nggak ada yang jual juga ya. Belum kenal saus kan, belum kenal. Kalau udah kenal ya sekarang ya ditambah sama saus sama apa tadi, kari. Tapi yang menarik, entah ini benar atau tidak, ini informasinya begini. Tapi ya kalau kita mempunyai sada ya, jadi ketika makhluk sudah mulai makan nasi tadi ya, makanan ini kan mulai makan makanan yang sangat kasar. Nasi ini dianggap kasar ya, meskipun ini nasi yang berbeda kualitasnya ya. Mulai air seni dan feses keluar, ekskremen mulai keluar. Keluarnya dari mana ya? Keluarnya dari tubuh, dan itu luka awalnya. Jadi akhirnya timbul 2 luka di setiap tubuh manusia. Dan 2 luka ini yang kemudian berkembang terus akhirnya bisa menumbuhkan jenis kelamin, dan yang satunya itu. Kira-kira seperti itu. Saya sulit ngomong ini. Intinya akhirnya bisa dibedakan, ini laki-laki itu perempuan. Nah, ini agak baik kan kalimatnya. Inilah. Nanti kalau ini masuk akal atau tidak kita bisa diskusi ya, tapi ini informasi perlu saya sampaikan. Akhirnya dikotomi laki-laki dan perempuan. Dari tadi lubang yang luka, menganga, kemudian akhirnya berkembang menjadi itu. Nah, singkat cerita, karena sudah mulai muncul laki-laki dan perempuan, untuk jangka waktu yang lama sebenarnya pikiran masih cukup bersih. Tetapi lama-lama yang perempuan mengimpikan yang laki-laki, yang laki-laki melamun, mikir yang perempuan, sama-sama melamun. Ya, sama-sama melamun, sama-sama mengidam-idamkan, sama-sama merindukan, alamiah ya. Akhirnya terjadilah, bentar saya baca aja. Nanti daripada saya salah ya kan. Yang perempuan melamunkan laki-laki, demikian juga yang laki-laki melamunkan perempuan. Setelah waktu yang lama mereka melamun, mulai timbul kama parilaha. Kama Anda sudah tahu kan, nafsu indriawi. Parilaha itu demam. Demam. Jadi nafsu yang bukan hanya nafsu indriawi, kalau ini berarti kama raga, nafsu seks. Ya, parilaha itu demam, berarti kayak panas. Saya
Sampai sekarang kan dipakai kan, kalau ada apa misalkan ini dulu masih muda dulu kan suka masih nonton film aktor panas. Ya, sampai sekarang masih ya dipakai ya. Wih, pura-pura nggak tahu. Oke. Oke. Ya, menarik sih. Itu kata-kata ribuan tahun yang lalu pun juga berarti kata yang sekarang mewarisi dari kata ribuan tahun yang lalu kan. Kama parilaha. Kamaknya itu nafsu seks, parilaha itu demam. Di panas itu ya. Demam nafsu gitu. Mereka akhirnya melakukan metuna damang pati sewanti. Mereka akhirnya melakukan metunak damang. Metunak dama itu hubungan seksual ya. Akhirnya terjadi hubungan seksual. Setelah kejadian itu, mereka dicela oleh orang bijaksana dan dihukum ya. Kemudian mereka akhirnya karena dihukum, dikucilkan, mereka membangun beberapa dari mereka yang mungkin agak nakal-nakal, ini kalimat saya, karena demam tadi ya, karena nafsunya panas membara tadi, mulai membangun rumah. Yang laki-laki membangun rumah supaya apa? Supaya kalau melakukan itu tadi tidak dilihat orang. Jadi tersembunyi, kira-kira seperti itu. Ya mereka mulai membangun rumah untuk bersembunyi ketika melakukan itu tadi. Lama-lama kemalasan muncul. Mereka yang tadinya setiap hari berburu mencari makanan dari tanaman-tanaman sudah tidak lagi mau bercocok tanam, tidak lagi mau mencari setiap harinya, tetapi menimbun makanan. Ya, makanan disimpan seperti gudang gitu mungkin ya, disimpan untuk stok. Nah lama-lama pencurian muncul, pencuri terjadilah, mulai kejahatan-kejahatan yang lain pun mulai muncul. Kenapa? Karena kilesa mulai menguat lagi. Sama ya kita ya, kalau pulang dari retret masih cute gitu ya, masih cool banget, tapi setelah 2 hari 3 hari kejahatan muncul, kemudian terjadilah ini yang menarik, polarisasi di dalam masyarakat. Ini bahasa saya, polarisasi sesuai profesi. Ya, setelah kejahatan ini muncul, ada orang-orang tertentu yang tugasnya memberi rasa aman kepada teman-temannya. Ya, orang ini akhirnya disebut sebagai raja, gitu ya. Karena dia arti dari raja kira-kira karena dia memperjuangkan kebaikan untuk orang banyak. Ya, kemudian ada kalangan tertentu di kampung tertentu mungkin itu mempunyai sifat yang sama, dia menjaga yang lain, menjaga yang lemah. Akhirnya mereka disebut ksatria. Jadi polarisasi kasta itu mulai terjadi. Mereka yang hobinya berdagang akhirnya disebut suda. Mereka yang hobinya profesinya adalah sebagai pembantu yang paling bawah itu sudra, yang tadi wesa. Ya, jadi itulah proses terjadinya 4 kasta ya. Nah, dari cerita yang cukup panjang ini tadi, periode Sang Watak dimulai dari mana? Sang Watak itu adalah proses kemunduran, proses kehancuran, awal proses kehancuran. Periode itu dimulai dari munculnya awan yang pertama tadi hingga dunia mulai terbakar. Ya, sampai apinya padam. Itu Sang Watak. Kemudian periode yang kedua Sang Watak Tayi ya, berada dalam keadaan hancur untuk jangka waktu yang lama. Itu dimulai dari ketika api tadi sudah padam sampai munculnya awan besar yang kemudian muncul air hujan lagi. Itu periode Sang Watak Tayi. Periode yang ketiga yang disebut Wiwatak atau pertumbuhan, perkembangan, itu dimulai dari munculnya awan yang besar yang kedua tadi ya, hingga kemunculan matahari, bulan, bintang. Ya, mulai berkembang. Itu adalah momen di mana awal-awal kehidupan manusia ya. Kemudian Wiwatak Tayi, momen yang sekarang ini sub momen yang kita hidup saat ini juga termasuk ya. Itu dimulai dari munculnya matahari, bulan, bintang tadi hingga munculnya awan besar nanti yang menjadi awal kehancuran lagi. Ya, jadi itu pembagian dari 4 periode.
Tetapi seperti tadi yang di awal saya sampaikan, informasi ini tadi dan ini di buku-buku juga sering hanya seperti ini ceritanya. Itu adalah proses kehancuran alam semesta yang disebabkan oleh api. Ya, masih ada lagi penyebab dua yang lain lagi, yaitu yang disebabkan oleh air dan disebabkan oleh angin. Ya, saya tidak sempat untuk menerjemahkan, tapi ceritanya hampir mirip. Kalau tadi muncul matahari kedua, ketiga, ini muncul kalau air mega, maha mega yang kedua, maha mega yang ketiga, dan seterusnya. Ya. Awan besar yang kedua, awan besar yang ketiga, awan besar yang keempat, dan seterusnya gitu. Jadi bukan matahari kedua, tapi awan besar yang kedua, ya. Dan dia menghancurkan seluruh alam kehidupan sampai batasnya di bawah Subhakinha. Subhakinha nggak terkena dampak, ya. Kalau dihancurkan oleh angin juga begitu. Jadi sebagai pengganti tidak ada matahari kedua, tapi angin dahsyat yang menyapu yang pertama, kemudian kedua, dan seterusnya gitu. Ya, dan makhluk itu jatuh dimulai dari Subhakinha. Itu kena dampak. Wehapala tidak kena dampak. Ya. Jadi kalau dihancurkan oleh angin, kehancuran itu tidak sempat terkena alam Wehapala. Ya. Lalu ada pertanyaan, apa yang membedakan kehancuran dunia ini dari api, air, dan angin? Kenapa api, air, dan angin gitu? Kalau di kitab ini saya juga agak kurang setuju sebenarnya. Disebutkan kalau pas dihancurkan api itu karena manusia lobanya terlalu kuat. Kalau air itu dosanya terlalu kuat. Kalau angin mohanya terlalu kuat, itu katanya gitu ya. Tetapi saya kurang setuju, kurang cocok sepertinya gitu. Tapi ada informasi yang menarik bahwa kitab kita menyebut 64 siklus dunia. Jadi yang ada tertulis itu sudah pernah terjadi, itu polanya begini, 64 alam semesta hancur terbentuk kembali, 64 kali, polanya begini. 7 kali dihancurkan oleh api, kemudian yang ke-8 dihancurkan oleh air. Gitu. Kemudian 7 kali lagi berarti sampai 16 ya. 15 ya. 7 kali lagi dihancurkan oleh api, yang ke-16 dihancurkan oleh air lagi. Ya. Demikian seterusnya sampai 63. Jadi 71, 71, 71 sampai angka 63 itu masih, coba Anda hitung. 7 air, 7 api, 8 air. Kemudian 7 lagi berarti 5 sampai ke 15 itu api lagi, yang ke 16 air lagi. Kemudian 7 kali lagi berarti 23 kan? Ya. Itu masih dengan api, kemudian yang 24 dengan air. Kemudian 7 lagi 31 dengan api lagi, sampai ke 31, 32-nya dengan air lagi. Kemudian sampai 39. Hah? Mama? Apa? Hah? Punya 71 gitu. Oke. Dihitung. Pokoknya sampai 63 kan berarti masih api kan? Ya, 63 api kan. Yang ke 64 itu polanya yang lalu itu langsung itu baru dihancurkan oleh angin. Pola di masa lalu begitu katanya. 717. Sehingga makanya tadi saya tidak cocok dengan penyebab loba dosa mohanya. Kenapa ada pola itu? Saya mungkin lebih setuju dengan 64 kapak itu polanya seperti itu daripada yang loba dosa moha tadi. Yang menarik adalah 64 kapak. Angkanya 64 ya, kayak megabyte, gigabyte gitu ya. Ya, sama ya. Berarti ini apa? Kode apa itu namanya? Udah dari dulu ya 64. Baik, saya rasa yang lain Anda bisa baca ya, tidak ada yang ini ya, hampir melengkapi lebih lengkap yang saya sampaikan tadi kan ya. Ada lagi yang ini enggak? Ini ada informasi 1 eon yang tidak terhitung lamanya, asang kaya kapa, itu 1/4 bagian eon besar atau
Mahakapa tadi saya katakan samalah dengan kapak gitu ya. Asal Anda tahu saja gitu. Dan walaupun seseorang menyusutkan setumpukan biji sesawi putih yang menutupi area sepanjang dan selebar masing-masing 8 mil dengan cara memindahkan bijinya sesawi tadi satu persatu di setiap akhir dari 100 tahun, maka satu eon besar tidak akan berakhir. Jadi satu eon besar bahkan lebih panjang apabila kita mempunyai tumpukan biji sesawi panjang dan lebar itu 1 yojana, berarti 8 mil. Setiap 100 tahun satu biji diambil dipindahkan. Habisnya ini tadi 8 kali 8 mil tadi itu bahkan satu kapak belum berakhir. Lama ya. Satu biji 100 tahun ini ada berapa miliar biji itu. Makanya saya biasa memakai miliar atau triliun. Lama sekali ya. Itu satu kapak, ya, satu kapak besar di sini atau sama dengan satu kapak, maha kapak atau kapak itu biasanya saling bisa menggantikan gitu. Nih, ketika banyak makhluk mengalami kebinasaan disebabkan oleh maraknya kejadian seperti perang, penyakit dan kelaparan yang disebabkan oleh kekuatan disebabkan oleh kekuatan kama baik yang berlangsung di rangkaian kesadaran makhluk sisanya, sejak dari batas usia 10 tahun para makhluk secara bertahap meningkat hingga batasan eon yang tidak terhitung lamanya, itu antara kapa. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ada lagi nggak dari PPT yang perlu dibahas? Sudah ya. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Sadu. Kita break sebentar. Wandami Bante. Bante, Aling mau memastikan yang tentang umur makhluk yang ada di alam Brahmajana 1. Kan ditulisnya kalau yang dari Biku Bodhi, tadi kan yang untuk Brahma Parisaja itu sepertiga IA, incalculable eon atau asangkaya. Nah, sedangkan di PPT-nya kan sepertiga eon. Padahal satu IA itu kan 1/4 eon. Berarti ya. mana ini? Saya itulah tadi kenapa saya ini kan. Bentar, saya akan jelaskan. Di bahasa Palinya ya. Ini ada semacam discrepancy perbedaan atau mungkin agak kekeliruan. Bentar, ada kekeliruan teks. Jadi di Abhidhamma Tak Sanggaha atau di saya sampaikan dulu ya. Tesu Brahma Parisajanang Dewanang Kapasak Tatio Bago Ayo Pamanang. Ini satu informasi. Brahma pun di kitab disebutkan juga dengan istilah dewa gitu. Ya, Anda selama ini mungkin memahaminya dewa itu hanya untuk 6 alam surga ya. Brahma pun juga bisa disebut dewa gitu. Kadang disebut dewa juga. Kapasak Tatio Bago sepertiga kapak. Sepertiga kapak. Oh ya, di teksnya berbunyi bahwa memang terjemahan ini sudah benar. Sepertiga siklus dunia, sepertiga kapak ya. Itulah mengapa kemudian Biku Bodhi menerjemahkan kapaknya ini adalah asangkaya kapak. Tapi kan kalau eon itu kan berarti satu mahakapa. Satu mahakapa kan 4 asangkaya kapa. Berarti kalau yang menurut yang Biku Bodhi itu berarti lebih pendek dong Bante. Dia hanya sepertiga dari asangkaya kapa. Sepertiga dari satu periode, salah satu periode. Beda Bante. Sepertinya ini yang salah, kemudian Biku Bodhi yang benar. Coba saya ini kan dulu ya.
first jhana plane itu 1 asangkaya kappa. Sedangkan 1 asangkaya kappa itu 1/4 great aeon, 1/4 mahakapa. Kalau yang di teks Pali tadi 1/3 aeon. Berarti harusnya 1/3 kali 1/4 lagi gitu. 1/12 aeon. Gak sama berarti. 1 kalpa. Saya pernah dulu waktu di Myanmar kita belajar ini. Kenapa ada perbedaan ini? Seingat saya Biku Bodhi yang benar. Jadi di teks Abhidhamma Sanggahanya itu kappa itu sebenarnya asangkaya kappa yang 1/3 tadi itu. Berarti Mana ya tadi ya? Ini ya. Jadi yang di teks tadi benar nggak Aling? Di Brahma Parisaja 1/3 kappa itu harusnya 1/3 asangkaya kappa. Iya. 1/3 dari 1 periode aja. Saya ingat sih 18 tahun yang lalu mungkin itu ya. Kita membahas ini ada kekeliruan. Ada kekeliruan. Sepertinya yang di Biku Bodhi seingat saya benar. Di buku Kama ya. Tertulisnya ini ya. Coba di buku Kama mana? Di buku Kama kan nggak ada. Masa? Ada ya? Nanti. Buku Kama ada lifespan Brahma ya? Kayaknya kok nggak ada. Ada Bante. Nanti saya capture. Bentar. Buku Kama mengikuti teks ini ya? Sama ya? Bentar. Salah satu salah sih. Cuma saya pikirnya, saya ingat-ingat. Udah 18 tahun sih. Atau nanti saya sampaikan di grup ya? Boleh Bante. Ya Bante. Yang pasti salah satu salah. Cuman saya lupa yang salah yang mana. Oke. Bante, pertanyaan kedua, tadi kan makhluk yang turun dari Abhasara itu sebenarnya tidak disebut bentuknya itu seperti manusia gitu kan ya? Bercahaya, cahaya, belum kelihatan tubuhnya. Terus dinosaurus bagaimana ya Bante? Dinosaurus ya. Itu jauh setelah turun dari Abhasara kan, mulai muncul kan dinosaurus itu. Jauh setelah Jadi manusia juga. Dulu, kalau menurut kitab. Tidak ada dibahas, tapi sekali lagi ini kan cuman pembahasan tentang bagaimana tujuannya adalah memahami proses kehidupan itu dengan benar, ya. Tidak harus itu mungkin cocok dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan fisika, kimia atau biologi gitu. Jadi tujuannya dhamma itu adalah untuk membuat kita muncul nibbida. Nibbida itu kan rasa jijik. Udah jijik dengan kehidupan, ternyata begitu-begitu terus ya. Lahir mati ya. Enggak bosan-bosan ya. Ya, kemudian dari nibbida wiraga dan seterusnya gitu. Itu tujuannya sih sebenarnya. Diuraikan itu pun juga bukan untuk konsumsi ilmu pengetahuan, tetapi untuk konsumsi kebijaksanaan bahwa kehidupan ini anicca, dukkha dan anatta. Itu tujuannya gitu. Tidak disebutkan sih binatang, yaitu tadi yang disebutkan, yang ditemukan ikan sama penyu tadi. Kayaknya ada di kitab itu ya, tapi ya itu versinya begitu. Tapi sekali lagi saya tegaskan berkali-kali, tujuan belajar Tripitaka bukan untuk konsumsi ilmu pengetahuan ya, fisika, kimia, biologi, tetapi lebih pada memberikan kita pemahaman tentang anicca, dukkha dan anatta. Ya. Oke.
Ya, wah, 2 penanya dokter semua. Habis ini dokter Wahyu nih tanya. 3 dokter. Bante, saya mau konfirmasi. Kalau memang hancur oleh angin itu berarti alam WH palanya nggak kena. Tapi kalau di slide yang ke 11 nih kalau dibaca, selanjutnya ketika alam semesta hancur oleh angin, maka semua alam WH pala dan alam-alam di bawahnya hancur. Yang mana? Kayaknya harus dikoreksi seperti Slide nomor berapa? 11, Bante. Nomor 11 ya. Nomor 11 mana? Slide 11. Ini nomor 11. Oh salah, saya yang Pati Sandi yang pertama. Ini ya. Ketika alam semesta oleh angin, maka semua alam Iya, semua alam WH pala dan alam-alam di bawahnya hancur. Mungkin harus ada kecualinya ini mungkin. semua alam di bawah WH WH pala pala hancur. hancur. Itu Terima aja. kasih, terima Ya, kasih. ya, Nanti ya. diingetin lagi ya. Ya. Malam Bante. Ya. Bante, apakah pada saat alam semesta ini hancur, makhluk-makhluk tertentu di alam Brahma yang umurnya melebihi 1 siklus alam semesta ini ikut mati apa gimana itu Bante? Yang di alam Brahma misalkan Paritaba kan 2 siklus alam semesta. Paritaba itu kan bukan Brahma. Alam surga. Kenapa? Oh ya, Brahma alam jana pertama. Jana pertama ya. Kenapa? Iya, itu kan mereka umurnya melebihi Bukan melebihi dong. 1 siklus alam semesta, 2 siklus. Apakah mereka ikut mati apa gimana tuh pada saat hancur gitu alam semesta? Enggak. Makanya ini berhubungan dengan pertanyaannya Aling tadi nih. Ya, terus alamnya juga ada apa enggak sampai segitu gitu? Sebab kan hancur alamnya pada 1 siklus itu. Terus alam tersebut enggak panjang dong umurnya, 1 siklus alam semesta aja. Yang mana? Yang Paritaba misalkan kan 2 siklus alam semesta, dia hancur. Berarti alamnya enggak bertahan dong, coba bertahan 1 siklus alam semesta. Ini berhubungan dengan Aling ini. Saya lagi inget-inget itu. Yang tadi pertanyaan yang pertama tadi ini berhubungan ini. Saya akan jawab. Ini sepertinya ini berhubungan. Karena memang dulu dibahas waktu saya masih sekolah itu. Ya, nanti akan saya cari tahu ini. Berhubungan sih Yohendi. Ya, pertanyaan kamu sama pertanyaan Aling itu berhubungan. Makanya karena masih ada perbedaan dan saya belum menemukan jawabannya, saya akan coba nanti saya akan bahas di grup. Ya. Terus ada lagi ya Hendy? Sambil saya cari palinya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Malah Bante. Dulu kalau nggak salah dengar ini ya, I think it was from you ya. Bumi hancur ya. Tapi kok di sini nggak ada tulisannya yang bumi hancur, sama kalau nggak salah dulu sampai 9 suns. Sampai 9 suns? matahari. Enggak, 7. Selalu 7. Sata Surya. Okay. Oh, berarti untuk siklus hancurnya yang dia explode ya kalau nggak salah ya. Itu apa nggak jadi explode karena mulai hujan atau gimana ya? Tadi waktu matahari sudah 7 tadi, itu explode kan. Oh, pada titik itu baru nanti dia kan sudah kering kerontang kan, kepanasan gitu, akhirnya gitu. Tapi itu kan sebenarnya kalau di hari Minggu itu saya merujuk bahasa konvensional, menggabungkan dengan penemuan yang Stephen Hawking kalau mengatakan Big Bang itu kan explode gitu kan, mengembang gitu ya. Di sini tadi ada kata-kata explode enggak ya? Enggak, jadi mengering sampai kemudian terbakar begitu. Sudah tidak ada air sama sekali karena matahari kedua aja udah mulai panas kan, tambah matahari ketiga panas lagi, panas sampai air sama sekali tidak ada gitu. Kemudian terbakar seperti minyak mentega dengan apa tadi sampai nggak ada abunya gitu loh. Ya terbakar habis gitu kira-kira begitu ya. Nah, bumi yang hancur ya tadi pada saat
sudah mulai terbakar tadi, itu yang dimaksudkan. Jadi terbakar gitu. Tadi ada kalimat seperti minyak yang apa tadi loh, nggak ada abu tadi ya? Ada nggak? Ada. Nah, kira-kira begitu. Okay. Do I answer your question? Yeah. Oke. Okay. Malam Bante. Bante mau saya tanya mengenai ini Patisandi penyambung kelahiran kembali. Apakah setelah manusia pertama bumi hancur, manusia pertama nanti, apakah ini hukum ini nggak berlaku? Hukum apa? Yang penyambung kehidupan kelahiran kembali. Kelihatan dari cerita tadi kelihatannya itu tidak berlaku gitu Bante. Hukum Patisandi yang umpamanya kan kita dari Brahma Basara. Kan manusia pertama tadi umpamanya dia punya jenis kelamin gitu kan, dari luka, padahal kalau kita kelahiran kembali itu kan ditentukan pada saat masih di pembuahan pertama gitu kan. Nah, apakah yang seperti ini tidak terjadi di waktu yang pertama atau bagaimana Bante? Tidak terjadi di waktu pertama, jenis kelamin memang tidak dibedakan karena baru turun dari alam Brahma. Sesuai Brahma pun juga nggak punya jenis kelamin juga kan. Tapi setelah terjadi pemisahan itu tetap dikatakan itu sebenarnya pemisahan itu pun terjadi karena kekuatan karma masa lampaunya juga. Jadi laki-laki atau jadi perempuan. Patisandinya masih patisandi manusia, Mahawipaka. Mahawipaka yang kemungkinan itu 3 dan 2 akar, nggak ada yang ahituka. Kita memahaminya meskipun tidak disebutkan ada patisandi yang Mahawipaka, tapi kita memahaminya yaitu patisandinya karena dia manusia. Dia adalah makhluk manusia meskipun dia terbang jalan di udara, tapi dia disebut manusia. Jadi ya patisandinya yang Mahawipaka, tidak yang ahituka. Itu dipahami begitu, pasal-pasalnya begitu. Meskipun tidak disebutkan, tetapi kita memahaminya seperti itu. Makasih Bante. Ya, ada lagi. Selamat malam Masin. Tadi lagi penjelasan yang mengenai kiamat ya. Di situ dijelaskan hanya sebagian kecil makhluk yang tidak bisa terlahir di alam Brahma, yaitu mereka yang terlahir di neraka awici akibat pandangan salah dengan konsekuensi yang pasti. Nah, jadi kalau dilihat hanya sebagian kecil makhluk. Jadi bisa dibilang semua manusia di saat itu bisa terlahir dalam Brahma. Tidak hanya manusia, ya, yang neraka, binatang ya, juga. Jadi bahkan binatang segala itu bisa ya. Tapi prosesnya bertahap. Kan tadi dikatakan 100.000 tahun sejak hari ini bumi akan hancur. Maka berlatihlah meta karuna mudita upeka, menghormati orang tua dan lain sebagainya. Akhirnya singkat cerita bertahap. Yang dari tadinya manusia dia mungkin belum mencapai jana, dia lahir dulu ke alam surga, alam dewa, ya mungkin satu maharajika, kan 100.000 tahun. Nah singkat cerita sampai 100.000 tahun itu kira-kira begitu, sebagian besar makhluk akhirnya bisa menguasai jana dari meditasi dengan menggunakan kasina angin. Tapi di teks lain ada dikatakan dengan objek meta juga, itu. Jadi pada akhirnya untuk selang waktu 100.000 tahun semua mencapai jana, kecuali yang niyatamica didik tadi. Jadi itu kabar baiknya berarti dulu Anda pernah mencapai jana. Berarti kedepannya juga kita bisa mencapai jana. Iya makanya paraminya sudah ada kita, ya enggak? Sudah pernah kok. Kecuali Anda yang niyatamica didik tadi. Manus baru habis lahir di Lokantarika. Lokantarika itu alam yang gelap gulita, nerakanya nggak ada cahaya, itu kan black hole gitu mungkin ya, mungkin loh ini nggak ada cahaya sama sekali, kemudian lahir jadi manusia baru. Wah, ya dulu nggak pernah mencapai. Kalau Anda nggak dari sana berarti dulu mencapai. Cukup paraminya ya. Kok nggak ketemu yang itu tadi ya? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan.
Malam Bante, saya mau bertanya mengenai matahari. Sampai ke 7 itu dimulai dengan yang kedua itu bagaimana proses kemunculan matahari kedua? Apakah pecahan dari matahari pertama atau tiba-tiba muncul dari nol atau matahari dari galaksi lain yang bertamu ke sini? Tidak disebutkan sih, tidak disebutkan. Tapi kan sekarang sudah ditemukan kan matahari ada banyak sekali kan, mungkin mereka satu persatu mendekat gitu ya. Tidak disebutkan di kitab kita. Tiba-tiba muncul begitu. Tapi logika saya mengatakan sekarang pun kan matahari banyak, cuman tidak berada di orbit ini kan, ya. Jadi mungkin lama-lama mereka mendekat gitu. Karena mungkin gravitasi atau apa. Yang menarik ya kalau saya mempelajari alam semesta ini dari saya ini termasuk orang yang suka dengan semua tulisannya Stephen Hawking. Kalau Anda suka fisika, Anda bisa. Itu bacaannya sangat menarik sekali gitu. Stephen Hawking. Saya heran itu bagaimana dia bisa memikirkan itu semua gitu, heran padahal dia kan cacat. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang jagat raya ini kan semua planet, bulan, bintang, matahari ini kan berada dalam posisinya masing-masing, ya kan? Tidak saling bertubrukan. Kenapa? Padahal mereka sama-sama mempunyai daya tarik lah, satu sama lain dan daya tolak kan. Jadi Anda bayangkan, karena mereka kayak kutub positif dan negatif. Ada yang saling menarik, ada yang saling menolak gitu. Jadi konstelasi bulan, bintang, matahari di alam semesta ini sudah sedemikian rupa sempurna gitu, meskipun ada yang saling bertubrukan di sana. Ya, itu karena sudah berada dalam posisi, karena proses ini kan sudah terjadi miliaran triliunan tahun, sehingga posisinya itu sudah kayak ideal gitu, tidak banyak yang bertubrukan, termasuk bumi kita tidak ditubruk oleh planet-planet gitu, karena jaraknya sudah ideal. Kalau ini misalkan saling tarik menarik, ya harusnya kan tubrukan, ya, tapi ini pun ditarik oleh planet yang lain, paham nggak? Jadi kalau ada 3 planet gini, ini nggak saling tubrukan karena ini narik sini, ini narik sini gitu. Jadi dia bisa di tengah dijaga gitu, tidak saling bertubrukan. Itu Stephen Hawking menguraikan bagus sekali. Kenapa kita nggak saling bertubrukan? Nah, saya menduga matahari itu nanti hukum gaya tarik dan daya tolak ini mulai melemah. Ya mulai melemah, akhirnya ada matahari yang mulai ketarik mendekati ke bumi gitu. Karena matahari ini tidak ditarik oleh yang lain juga gitu. Dugaan saya sih seperti itu, tapi tidak ada ditulis di dalam kitab sih. Sekali lagi ini bukan untuk konsumsi fisika, kimia, biologi. Ini untuk konsumsi anicca, dukkha, dan anatta. Ya, gitu. Jadi Anda memperlakukan dhamma adalah untuk memperkuat persepsi tentang anicca, dukkha, dan anatta. Ya, oke, good. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau hari yang di surga itu kan beda dengan yang di alam manusia. Saya kan satu harinya 50 Fix. tahun. Fix. Kalau alam neraka sama nggak Bante? Maksudnya sama apa? Harinya dengan alam manusia, waktunya. Tidak ada disebutkan. 4 apaya tidak disebutkan. 4 apaya hanya. Kalau binatang kan sama Bante. Harusnya sama, manusia. Logikanya berarti harusnya sama. Tidak disebutkan di teks. Niraya enggak? Apa ya tidak disebutkan? Soalnya yang cuman disebutkan ada syair begini. 4 alam apaya dan alam manusia mempunyai rentang usia yang tidak pasti. Ya, gitu aja syairnya. Aling pernah baca di satu buku yang tadi Bante menyebut antara kapa, yang beda antara 64 dan 20 itu disebutkan kalau 64 itu adalah 64 kapa di manusia, era manusia, human beings. Tapi kalau 20-nya itu adalah yang di neraka awiji. Enggak. Teksnya udah jelas mengatakan Wibawini itu dari Wibawini. Dari Wibawini syairnya kira-kira berbunyi begini. 1 antara kapa adalah sama dengan 1 asangkaya kapa adalah sama dengan 64 antara kapa. Ya. Walaupun beberapa guru menyatakan bahwa ini adalah 20 antara kapa.
Jadi gitu teksnya. Oh ya, maksudnya tadi maaf ralat Bante. Jadi satu tadi asangkaya kappa, 64 antara kappa. Nah yang 20-nya itu katanya 20 untuk ukuran waktu neraka awici. No. Enggak ya? Enggak. Oh, okay. Beberapa guru mengatakan ini hanya satu asangkaya equal to 20 antara kappa, tetapi ini minoritas. Jadi mayoritas guru sejak zaman dulu mengambil satu asangkaya equal to 64. Jadi tidak karena ini di awici tidak itu ya, enggak. Makasih, Mas. Siap. Bagus. Ada lagi? Iya, malam Bante. Saya mau bertanya. Yang tadi mengenai alam Brahma yang kemudian terlahir di alam manusia. Kan mereka waktu kehidupan di alam Brahmanya itu sudah habis, kemudian terlahir jadi manusia dan katanya mereka ingin mencicipi rasa patavi. Apakah rasa itu muncul karena mereka lapar atau hanya semata-mata ingin mencicipi saja? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemudian setelah mereka ada polarisasi tadi terbentuk, ada yang jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki, kan muncul kama pari laha ya. Karena pari laha. Nah kemudian mereka melakukan suatu hubungan gitu. Nah apakah hubungan tersebut sudah disebut sebagai pelanggaran sila gitu, pelanggaran sila ketiga, atau memang itu hanya proses alam saja? Karena untuk manusia pertama kan mungkin yang perempuan belum mempunyai ibu atau belum mempunyai orang tua. Bagaimana penjelasannya? Pelanggaran sila karena teks itu berkaitan dengan pelanggaran 5 sila. Akhirnya muncul pencurian, muncul ucapan bohong dan lain sebagainya. Jadi itu termasuk pelanggaran. Makanya disebutkan itu sebagai kejahatan. Kejahatan. Oh, seperti itu. Nah, jadi itu pelanggaran. Kemudian yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama adalah soal rasa fatavi. Apakah? Ya. Jadi bukan karena dia lapar terus itu muncul, enggak, ini proses, buminya berevolusi kemudian muncul rasa patawi ya, dan makhluknya lama-lama kilesanya muncul ya, mulai bernafsu kilesa ya, akhirnya ketemulah objek. Kilesa kan selalu menemukan objek, adanya itu ya itu gitu. Sama kita saat ini juga gitu kan, kilesa kalau muncul ketemu aja objeknya. Gitu. Jadi karena kilesa muncul, di bumi ada rasa patawi, akhirnya dimakan. Rasa patawi habis, terus kemudian berproses lagi jadi jamur dan seterusnya ya, kayak beras kemudian. Oke, terima kasih Bante. Malam Bante. Kalau menurut teori Darwin kan manusia itu kan evolusi dari hewan-hewan. Bagaimana hubungannya dengan yang malam ini dijelaskan sama Bante gitu? Maksudnya yang dari kera gitu. Darwin sebenarnya ngomong nggak sih proses itu dari kera? Ya, gitu? Semua makhluk hidup kan berevolusi. Kera juga kan awalnya dari sel-sel gitu kan. Sel-sel semua berevolusi jadi hewan laut, terus berevolusi sampai jadi hewan darat dan seterusnya gitu. Gitu. Sejauh yang saya baca tidak ada informasi seperti itu. Ya, tidak ada informasi seperti itu. Ya, tapi sangat dimungkinkan sih. Kan sekali lagi kita pun sebenarnya kan makhluk ini kan berevolusi kita ini, ya. Cuman kan evolusinya tidak mengikuti jalurnya Darwin. Kalau jalurnya Darwin kan dari yang buruk gitu menjadi makin sempurna kan. Nah kita evolusinya naik turun. Kadang jadi binatang, sekarang jadi manusia. Nanti kalau melanggar sila jadi binatang. Berputar-putar terus. Tidak ada di teks seperti itu, ya. Tapi sekali lagi lah, ini bukan untuk konsumsi pengetahuan sih. Ini untuk konsumsi anicca dukkha dan anatta sih ya. 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 Oke.